Oke, Ibu Maria Ulfa Septianingrum, SPD ya Bu ya. Iya, Oke, selamat datang di podcastnya SMK. Ini podcast sekolahan ya Bu ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin sebelum kita ngobrol Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Alhamdulillah Gimana sehat. ngajarnya hari ini? Oh, luar biasa. Gado-gado. Wah, gado-gado itu maksudnya apa itu? Oh, gado-gado. Yus pokoknya itu. Gado-gado. Luar biasa, setiap hari itu luar biasa. Saya kira ikut makan gado-gado di dalam kelas enggak ya Bu ya? Oh, ini belum makan. Oke, jadi ini ya Bu, nanti mungkin bisa disampaikan aja berkaitan dengan sekolah hari ini ngajarnya gimana, dan mungkin pertanyaan saya yang pertama itu Bu, berkaitan Bu Ulfa ini mengajar bahasa Jawa ya Bu? Iya, bahasa Jawa. Menurut Bu Ulfa bahasa Jawa itu kayak gimana tuh Bu? Oh, bahasa Jawa itu mudah sekali. Maksudnya gimana itu? Iya, bahasa Jawa itu seperti kalau tidak kenal maka tidak sayang. Wah, apa itu? Nah, kalau tidak kenal maka bilangnya susah. Berarti cara Jawa ini witing tresno jalaran Saka kulino. Ya, aku bisa Jawa loh Bu. Iya. Bisa Jawa. Harus itu. Jawanya alon-alon. Oke, bahasa Jawa gimana Bu berarti itu? Bahasa Jawa itu seperti bahasa yang lain ya. Kalau memang tidak terbiasa digunakan maka ya tidak bisa. Seperti kebiasaan. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan seperti kita pelajari dari TK sampai nanti kita kuliah pun mempelajari bahasa Inggris. Tapi kalau itu tidak digunakan ya kita tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Nah, bahasa Jawa juga seperti itu. Ketika bahasa Jawa hanya dipelajari di sekolahan saja dan tidak digunakan di kehidupan sehari-hari dan di rumah, itu juga tidak akan bisa. Jadi posisinya itu sebenarnya sama dengan bahasa yang lain, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Oke, berarti kalau di bahasa Jawa itu berarti kan kita udah belajar dari kecil ya Bu bahasa. Iya. Kalau kita kan ya orang Kudus, orang Jawa gitu kan. Nah, Bu Ulfa belajar bahasa Jawa itu tingkatannya bagaimana, atau mungkin ada yang bisa digali lagi berkaitan dengan bahasa Jawa? Jadi bahasa ibu saya itu pertama kali juga bahasa Jawa di rumah. Tetapi memang bahasa desa nggih. Bahasa desa itu kan kromonya juga kromo tidak benar yang kita biasa gunakan sehari-hari. Nah, setelah saya sekolah, nah itu yang menginspirasi saya kepingin belajar lebih bahasa Jawa, itu ada sosok guru. Iya. Guru yang mengajar bahasa Jawa, kok pinter banget ya bisa hafal tulisan aksara Jawa sebanyak itu. Aksara Jawa ini yang Hana Coroko itu ya Bu? Hana Coroko itu pertama Dota Sawala, Pada Jayanya, Pada Jaya, Mogo Botongo. Nah, itu awalnya saya tertarik itu tulisan Jawa, kok ada orang yang hafal tulisan Jawa dan paham. Nah, dari situ saya ingin mempelajari bahasa Jawa lebih. Makanya setelah sekolah sampai SMA itu saya memutuskan melanjutkan kuliah jurusan bahasa Jawa. Berarti sudah tertarik itu memang dari bahasa ibu tadi kecil, setelah itu ketemu gurunya, tertarik, jadinya mau ikut menambah belajar bahasa Jawa. Pengalaman paling unik ketika menggunakan bahasa Jawa itu pertama kali gimana Bu? Jadi bahasa Jawa itu kan memang kalau tidak terbiasa digunakan kan tidak paham ya. Nah, ini ketika kita bertemu dengan orang baru, ingin mengaplikasikan bahasa kromo, bahasa Jawa ya ragam kromo itu dengan baik. Tetapi kalau lawan bicara kita itu tidak paham, ya kita harus alih bahasa lagi ke bahasa Indonesia. Jadi tantangannya itu di situ, justru bukan keilmuan kita yang semakin banyak ilmunya itu semakin wanda. Tapi bagaimana cara kita itu mengajak komunikasi orang lain memakai bahasa Jawa, dan orang lain itu juga menanggapi, merespon kita pakai bahasa Jawa juga yang baik. Nah, susahnya di situ. Kalau zaman sekarang ya memang susah untuk mencari orang yang paham. Gitu ya. Kecuali kita pergi ke Solo, ke Jogja, kita ngomong pakai bahasa Jawa langsung dibalas pakai bahasa Jawa. Dan itu kromo alus banget gitu. Kalau orang Kudus sendiri Bu? Nah, orang Kudus itu seperti orang Jawa yang kehilangan Jawanya. Nggak bisa itu. Orang Kudus ya, itu saya tidak memungkiri ya Pak ya. Nah, jadi memang kebanyakan orang tua modern, orang tua modern itu kan
untuk memudahkan berkomunikasi dengan anaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan mereka memutuskan untuk memakai bahasa Indonesia saja daripada bahasa Jawa. Nah, makanya itu anak semakin tergerus pengetahuannya akan bahasa Jawa yang baik dan benar. Kan kalau orang Kudus itu biasanya kalau ngomong Indonesia ya berarti medok. Nah, medok itu termasuk bahasa Jawa atau apa, Bu? Oh, bukan. Jadi kalau di bahasa itu ya Pak, ada campur bahasa. Bahasa ya. Nah, itu jadi mix, dicampur. Orang Jawa tidak bisa bahasa Jawa full, tetapi dia sudah masuk tercampur dengan bahasa kedua. Makanya dia omongnya itu campur-campur. Nah, nanti kalau ada bahasa ketiga, bahasa Inggris, mungkin ngomongnya juga akan tercampur lagi. Campur lagi. Iya, itu fenomena yang biasa kalau itu. Kalau saya tuh biasanya gini, kan pergi keluar gitu nge-MC, lu Mas, kiki wong Jawa ya Mas, kok ngoten Mas? Logatnya Jawa, tapi medok. Nah, medok ini bahasa Jawa lah. Bahasa Jawa ya? Apa bahasa Jawa, Bu ya? Enggak, medok itu apa yang kita keluarkan itu terbiasa. Nah, karena dari kecil kan pasti Pak Jen juga memakai bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu medok, itu kita tercampur dengan do sama to itu loh. Nah, orang Jawa itu kan ada itu. Kalau di bahasa Indonesia kan enggak ada. Nah, makanya dikenal dengan medok. Medok itu ya bukan bahasa Jawa tapi memang logat. Oh, logatnya. Logatnya Jawa. Betul sekali. Logatnya Jawa terus koyo piye ya, Bu ya? Wah, kayak medok banget itu Jawa ya. Itu bisa dilatih, menghilangkan medoknya itu. Caranya bisa. Gimana, Bu? Ya, apa? Berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tetap harus dilatih. Biasanya kan ini, saya tuh kalau kadang nih ya, kenapa ya kok orang Kudus, Jawanya Kudus sama Jawanya orang Selatan gitu. Ketika orang Kebumen, orang Purworejo, orang Purbalingga, tapi ketika mereka ngomong bahasa Indonesia itu malah medoknya bisa hilang. Tapi nek wong Kudus kok ya kangelan kepiye iku? Itu karena di dialek ya. Oh, dialek ya. Kalau orang Jawa yang Purworejo dan teman-temannya itu kan dia memakai dialeknya bahasa Jawa kuno, jadi pakainya A semua. Oh, A semua. Kalau yang Solo, Jogja, terus Pantura itu pakainya O. Nah, itu mempengaruhi apa namanya? Cara bicara juga. Jadi itu kebiasaan. Kayak orang Sunda itu juga sama. Kalau disuruh bahasa Indonesia itu logat Sundanya juga nggak hilang. Tetap ya? Iya, sama aja. Kayak gitu bilangnya medok nggak ya, Bu ya? Enggak ya? Medok Sunda, nggak mungkin. Nggak ada medok. Medok itu kan medok. Mungkin kawan-kawan bisa tanya yang orang Sunda. Nek wong Sunda ki nek bahasane ngomong bahasa Indonesia tapi terlalu Sunda ki medok opo ya? Istilahnya apa gitu bisa tanya. Oke, ngomong-ngomong berkaitan dengan bahasa Jawa, Bu Ulfa juga kan guru bahasa Jawa nih, Bu ya. Dalam mengajar bahasa Jawa di SMK Muhammadiyah Kudus ini, ketemu dengan siswa-siswa SMK. Itu perasaannya gimana, terus cara ngajar di bahasa Jawanya Bu Ulfa itu bagaimana? Oke, jadi mengajar anak-anak SMK itu memang butuh keahlian khusus ya, enggak keahlian sih ya. Beda ya. Beda ya, Bu. Memang beda treatmentnya. Jadi SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Kejuruan itu kan harus banyak prakteknya. Jadi ketika saya mengajar anak-anak SMK itu memang saya tekankan prakteknya. Apa sih yang bisa kamu terapkan dari ilmu bahasa Jawa ini di kehidupan nyata? Nah, misalkan nanti perjurusan juga nanti akan beda prakteknya, akan menyesuaikan sesuai dengan jurusannya masing-masing yang akan dia pakai nanti ketika dia lulus langsung terjun ke masyarakat. Jadi tidak hanya ilmu teori saja. Berarti langsung dipraktekkan seperti itu. Jadi kita mencari mana materi-materi yang bisa langsung kita praktekkan, terus sama diliniarkan dengan apa namanya materi-materi ya yang kejuruan ya nanti dia itu langsung dipraktekkan gitu loh. Jadi memang pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Nah, jadi tidak hanya teori terus baca buku, catat ini tuh saya tidak suka. Nah, itu. Berarti bisa juga ditekankan ketika dia di kehidupan sehari-harinya lebih menekankan pakai bahasa Jawa yang krama. Iya, itu prakteknya itu berbicara. Nanti ketika dia
terjun ke masyarakat itu kan paling banyak berbicara. Terus nanti juga di tempat kerja juga komunikasi. Karena tidak semua orang di tempat kerja itu memakai bahasa Indonesia. Nah, kadang orang tua juga harus dihormati juga. Memang harus memakai unggah-ungguh. Tingkatannya apa sih, Bu? Kromo, ngoko, kromo halus, ngoko halus apa aja, Bu? Aduh, Pak. Kalau kita bicara ini itu nanti bisa 2 jam pelajaran. Oh, 2 jam pelajaran. Tapi pelajaran. Kalau yang secara umum kromo halus, kromo inggil. Oh, itu kalau tingkatan tembung kata itu ada 3. Jadi ada ngoko, terus kromo biasa, kromo madya, sama kromo alus, kromo inggil. Itu tingkatan tembung dalam kata. Kalau dalam kalimat ukara itu ada 4. Ya, ragamnya itu ada 4. Ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, sama kromo alus. Contoh ngoko lugu, Bu. Berarti kalau saya ngomong kulo berarti salah itu ya. Ngoko lugu itu kita ngomong sama besti gitu loh. Jadi ayo mangan yuk neng kantin bareng. Itu ngoko lugu. Nah, itu kalau sudah sama orang-orang yang dekat, itu kita boleh memakai ngoko lugu. Kalau ngoko alus itu misal kita sama teman dekat, tetapi teman dekat kita itu dilalah kebetulan itu punya kedudukan yang lebih tinggi daripada kita. Misalkan dia punya jabatan, tapi itu teman sebenarnya teman kita. Nah, kita mengaluskan bahasa, tapi tetap ngoko alus. Nah, yang diperhalus itu kata kerja sama kepemilikan. Iya, kayak misal rasuane rasuane jenengan kok warnane abang. Soko aduh kok ketok ngono biar-biar. Nah, itu kan sebenarnya ngoko, tetapi dihaluskan rasuan. Dia membahasakan kromo untuk kepemilikannya dia, terus sama sapaannya juga dihaluskan. Jadi tidak kowe. Ya biasa nih kalau siswa gitu. Kowe piye, Pak? Aduh itu. Kalau kowe piye, Pak, kayak gitu diucapkan siswa, berarti itu masuknya ke ngoko yang kasar apa ngoko? Ngoko kasar. Itu jelas sekali kasar. Mungkin bisa dicontohkan, Bu, ini kan mumpung masuk DVD ya. Contoh untuk siswa cara ngomong yang baik dengan guru. Sama guru itu memang pakai kromo alus yang benar-benar tingkatan tertinggi. Yang dipilih kan ada kowe, jenengan, sampean atau gimana? Nah, kalau sama guru itu jenengan. Oh, jenengan. Nah, kalau guru sama pakai jenengan. Kalau sampean itu untuk orang yang baru kenal, orang asing. Kita tidak tahu asal usulnya, kita tidak tahu umurnya, pokoknya orang asing atau orang yang kita anggap dekat lah. Cukup pakai yang sampean itu, yang kromo madya itu boleh. Tetapi kalau kita sudah tahu itu orangnya lebih tua dari kita, terus asal usulnya bagaimana, nah itu kita harus pakai kromo alus. Jenengan tadi. Menarik tuh buat siswa itu, berarti kan siswa juga harus paham tingkatan bahasa ketika sama. Nah, itu yang saya suka dengan bahasa Jawa, Bu. Tingkatannya banyak, cuman memang kalau harus mengingat-ingat kadang nyeplosek iki nggone apa ya? Iya, makanya itu. Kadang juga ada siswa yang nggak sengaja, Pak sampean buatan ngajar. Pak sampean langsung dibenarkan aja, Pak. Sekarang kan sudah tahu. Gitu. Berarti langsung, mas ojo sampean jenengan jenengan. Minimal itu kalau anak belum bisa kromo alus secara full, itu dia bisa pakai dicampur bahasa Indonesia, Pak. Jadi sapaannya itu saja yang memakai bahasa kromo atau kepemilikannya bahasa kromo, yang lainnya pakai bahasa Indonesia, itu saya perbolehkan. Paling enggak itu kan lebih menghormati lawan bicaranya itu loh, Pak. Tidak koyok konco dolan, konco setinan. Biasa sih kalau ketemu ya, ini apalagi yang sekolah di sekolah Jawa gitu kan, wajibnya adalah ngomongnya dengan cara yang tadi sampai jenengan kalau yang kenal gitu kan. Kalau yang biasa ngobrol, pertemanan sampean bisa. Gitu. Tapi yang lebih ditekankan ya jenengan tadi. Kalau yang sama guru jenengan gitu. Berarti terus kalau di luar itu, Bu, contoh lagi mau beli bensin itu. Siswa mau beli bensin, delala ketemunya sama yang lebih tua. Kalau jelas itu lebih tua, lebih suka pakai jenengan. Gak sampean. Apa meneh
Kuakue. Betul. Udah di lagu, Bu. Lagunya Dewa 19. Yang apa? Kuakui. Nggak tahu itu. Lagu apa itu? Iya, nyanyi nih ya Kuakui. Gak mungkin yang Kuakui. Oke. Bu Ulfa kan juga mengajar di SMK itu kan tingkatannya, kalau SMK kan kita ketahui sekolah industri ya Bu ya. Bagaimana cara mensinkronkan bahasa Jawa dengan industri? Atau mungkin lebih ditekankannya di bagian mananya? Untuk SMK itu memang bahasa itu paling banyak digunakan berbicara Pak. Jadi nanti ketika anak bertemu dengan customer itu bagaimana cara memperlakukannya, terus dia ngomongnya bagaimana. Nah, itu saya lebih banyak ke praktek di depan kelas atau enggak langsung praktek memang mini drama bisa mini drama, bisa mini film kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang drama, Bu Ulfa kayaknya suka drama Korea gitu. Iya, itu pastinya. Itu healing. Healing yang murah itu, Pak. Healing yang murah ya. Iya. Berarti Jawa be Korea piye Bu? Iya. Nanti aja. Nanti lebih ke metodenya dulu. Oke. Jadi untuk mensinkronkan biasanya itu kan bermain peran, Pak. Iya, Jadi peran. Di kelas itu yang materi berbicara itu saya buat bermain peran. Jadi buat kelompok terus kasih peran. Misal kamu jadi atasan, kamu jadi karyawannya, kamu jadi customer. Jadi nanti ngomong sama atasan itu berbeda ketika ngomong sama sesama teman. Jadi aplikasinya bahasanya itu di situ, Pak. Jadi nanti ketika anak di kehidupan nyata nanti real, dia di real setelah lulus itu bisa tahu kalau aku nanti dengan atasan itu ngomongnya bagaimana ya? Nanti kalau sama temen bagaimana, dengan customer itu bagaimana, yang ditanya apa. Jadi memang per jurusan kan mesti berbeda konsentrasinya. Kayak TSM, dia nanti akan lebih banyak menghadapi pelanggan bengkel. Nah, kan nggak mungkin saya ngajari istilah-istilah komputer, Pak. Nanti puyeng mereka. Jadi nanti saya itu kasihnya itu obrolan yang hubungannya dengan bengkel. Kalau ada customer orang yang lebih tua itu tanyanya bagaimana. Terus kalau ditanya seperti ini jawabnya bagaimana. Jadi memang sudah dikasih step-stepnya. Berarti bisa diambil contoh yang tadi yang TBSM kan yang paling sering ketemu pelanggan ya Bu ya. Pelanggan. Berarti bisa mengimplementasikan bahasa Jawanya ketemu pelanggan. Ya walaupun ditekankan tetap menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau dia tahu dia orang Jawa. Orang Jawa dan lebih tua, orang sepuh itu biasanya suka kalau diajak ngomong memakai bahasa Jawa, Pak. Tetap itu. Yang kayak tadi ya Bu ya, tingkatan tadi ya. Orang tua itu punya pride tersendiri gitu. Wah, nganu diomongi bahasa Kromo berarti diajeni, dihormati. Nah, orang tua ada rasa seperti itu. Memberi kesan yang baik juga ke pelanggan. Wah, memang kalau kita ngomong bahasa Jawa itu banyak ya Bu ya, tingkatannya juga ada. Terus kalau saya sendiri juga ketika berkumpul dengan teman, ngobrol dengan sesama guru yang walaupun saya dulu muridnya sekarang jadi gurunya itu kan. Kadang memang perlu mengetahui tingkatan bahasanya. Kalau tadi dengan menyampaikan berkaitan dengan ngoko yang halus contohnya gitu. Kadang kayak wah enaknya ngoko halus apa kromo halus ya kok iya ya mungkin bisa lebih belajar nanti ya Bu ya. Bisa. Oke, mungkin pertanyaan saya selanjutnya Bu yang berkaitan dengan bahasa Jawa. Kalau ini kan juga di podcast sekolahan ini kan juga bahasanya kita menggunakan si paling-paling Bu. Nah, ini kan kalau ketemu guru bahasa Jawa berarti si paling Jawa. Paling Jawa, sing iso Jawa, bukan berarti ingin merendahkan atau ingin menyombongkan sesuatu, tetapi kita ingin menekankan bahwasannya bahwa tingkatan-tingkatan dari sebuah ilmu, terutama di bahasa Jawa, itu juga kita bisa lebih diperbaiki lagi, bisa ditingkatkan lagi. Oke, pertanyaanku yang terakhir ini Bu, yang berkaitan dengan siswa SMK juga nih. Karakter siswa SMK ketika diajari bahasa Jawa itu antusiasnya bagaimana? Jadi ya, seperti karakter anak-anak pada umumnya sebenarnya. Kalau mereka dapat ilmu baru, itu mereka terlihat sangat antusias. Jadi memang bagaimana cara kita meletakkan ilmu itu, sebenarnya bahasa itu kan memang diulang-ulang ya. Hanya menyimak, berbicara, membaca, menulis, hanya itu.
Tetapi kalau kita memasukkan konten yang baru, itu anak-anak senang. Apalagi kalau cerita yang mereka tidak tahu. Contoh cerita yang biasanya menarik itu apa, Bu? Cerita wayang, Pak. Jadi bukan wayang OVJ ya, Bu? Oh, bukan. Ini wayang asli. Wayang golek, wayang asli. Wayang asli. Karena memang anak-anak zaman sekarang itu kan tidak menonton wayang ya. Ketika kita bercerita wayang, mereka kan, oh ini ada sesuatu yang baru. Aku harus mendengarnya. Nah, itu mereka otomatis langsung perhatian kepada kita. Biasanya kalau saya menarik perhatian anak-anak itu dengan cerita dulu. Setelah mereka konsen ke saya, baru masuk ke materi yang sebenarnya. Jadi mereka tuh sebenarnya suka diceritakan. Dapat cerita yang baru gitu ya, Bu ya? Dapat cerita. Nek cerita yang paling siswa kan berarti nek ngomong-ngomong tentang wayang Ibu. Iki kok aku melu bahasa Jawa. Nek ya. Nek iki ikutnya apa Bu logatnya? Nek itu logat sini, Kudus asli. Ya, kalau di Semarang itu enggak gimana paham, itu, Bu? Enggak paham mereka. Oh iya, nah aku ngomong nek. Apa nek? Nenekmu. Kata mbah ya. Iya. Enggak boleh ditambahi mbahmu. Jadi itu kasar. Enggak boleh itu. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Tadi tingkatan bahasa. Oh iya, Bu. Kalau bahasa Jawa itu kan juga ketika ada bahasa kasar gitu, bahasa kasar. Tapi kalau diomongkan dengan cara yang halus itu masih tetap kasar atau enggak? Orang Jawa itu uniknya di sini. Gimana itu, Bu? Kalau kita memakai bahasa yang halus, itu tidak ada kesan marah-marahnya sama sekali. Pak Zen pernah melihat video yang Putri Keraton Surakarta, Kasunanan Surakarta itu ketika marah memakai kromo alus, itu kesannya itu tidak marah, tetapi alus kayak orang nuturi, nuturi itu apa ya? Memberi nasihat. Itu jadi kesannya itu enggak marah, tapi sebenarnya kalau kita kupas kata-katanya itu marah. Tapi karena dia marahnya memakai kromo alus, jadi enggak ada kesan marahnya. Jadi orang yang kita marahi itu pun enggak langsung loro hati. Nah, kayak gitu. Orang Jawa itu uniknya itu sebenarnya seperti itu. Jadi bisa meletakkan posisi itunya. Kalau kita pakainya nguko yang kasar, ya memang kelihatan marahnya. Tetapi kalau kita memakai kromo alus, kita bisa menempatkan diri, oh aku sekarang pakai kromo alus. Berarti aku tidak boleh meninggikan suara dan sikapku juga tidak boleh serampangan ya gitu. Jadi itu sebenarnya bisa melatih kita untuk menahan emosi. Kromo alus itu. Kalau saya pernah nonton Awas Ada Sule itu Kanjeng Mami, itu kan ciri khas Jawa ya tapi itu dia kalau marah juga kayaknya juga tegas tapi ngena gitu maksudnya, tapi juga nggak menyakiti hati gitu ya Pak. Memang. Itu berarti uniknya orang Jawa. Orang Jawa itu kalau marah nggak pernah menyakiti hati, tidak meninggikan suara sebenarnya. Kudu sinau iki. Wah, kudu sinau. Harus itu. Harus sinau gitu. Kalau orang Kudus kan ada pieleh itu pati. Pati kene. Ojo Kene kurang era. Nah. Itu maksudnya apa? Itu dialek. Jadi per daerah itu punya dialek masing-masing dan itu hanya dipahami oleh daerahnya sendiri. Nah, kalau di Semarang itu kan pieto. Pieto, Solo ya to. Nah. Pietah. Tah Kudus ya. Ini Kudus. Nah, iya kayak kie ngapak kayak itu. Nah, itu bahasa sana ngapak itu. Tapi ngapak itu juga Jawa ya, Pak ya? Bahasa Jawa. Nah, itu kalau kita ngupas sana. Gimana, Pak itu? Kalau ngapak itu kan dia pakainya A semua. Itu dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno itu akarnya bahasa Jawa sebenarnya. Kemudian ada perpindahan penduduk ya. Dia kemudian berpindah ke Solo. Solo itu kan pedalaman. Jadi dia menyesuaikan dialeknya Solo. Pakainya o. Gitu. Jadi lebih halus. Lebih halusnya ke situ. Jadi bahannya bahasa Jawa, bahasa ngapak. Bahasa ngapak itu. Kalau kitab-kitab yang Jawa yang kuno itu pakainya logat ngapak itu. Iya. Pakainya itu. Kalau Hono Coroko Doto Sawale itu ngapak apa? Oh enggak ya? Enggak, ada itu di Solo beda lagi ya? Sudah. Tapi tulisannya bisa hampir sama gitu? Tulisannya sama. Tapi bacanya tetap O. Jadi orang ngapak itu uniknya kalau dia membaca aksara Jawa tetap pakainya O. Dia kan kehilangan logat dia, Banyumasanya, terus Tegal itu hilang.
mantap. Kalau ngomong bahasa Jawa itu nyenengke ya. Apalagi nek gurune nyenengke Oh, ya. gitu. Oh ya Bu, ini tadi kan juga nyinggung sedikit drama tadi ya. Ini kan iya. berkaitan dengan ini kan juga suka drama Korea. Oke. Nah, wong Korea kalau wong Jawa ada bedanya nggak? Oh banget Pak. Oh banget ya. Ini mungkin nanti kan fans-fans Korea biar iya. podcastnya SMK bahas tentang Korea Iya, Jawa gitu. Betul. Jadi gimana ya? Korea, drama Korea itu Ya, kan ini sebenarnya penggemar Korea nih, penggemar Korea. drama Korea dan budaya Korea itu kita boleh mengetahui, boleh mempelajari, tetapi kita tidak boleh melupakan akar budaya kita sendiri. Jadi ketika saya itu orangnya tipenya itu suka belajar. Suka belajar. Ketika ada sesuatu yang baru, pasti akan saya pelajari. Tapi saya tidak akan lupa apa yang saya punya. Ya, bahasa Jawa, budaya Jawa itu kan sebenarnya kekayaan kita ya. Jadi kita tidak boleh melupakannya. Makanya saya belajar dulu bahasa Jawa. Setelah itu, belajar bahasa yang lain, budaya yang lain. Jadi itu pengaruh globalisasi. Tapi tulisan Korea itu mirip aksara Jawa betul? Sama ya Oh, betul. Cara nulisnya gimana? Kayaknya udah disuruh gitu. Iya. Oke, mungkin ini Bu, mungkin bisa diberikan pesan nih kepada siswa-siswi Indonesia terkaitan dengan bahasa Jawa. Bisa di sana. Boleh hadap kamera atau mungkin ada gitu. Hadap kamera yang sini gampang gitu. Oke, sip. Jadi ini pesan-pesan untuk anak-anakku yang sedang belajar bahasa Jawa. Jadi tidak hanya yang ada di Jawa ya, kita juga orang asing juga belajar bahasa Jawa. Jadi belajar bahasa Jawa itu jangan takut kalau dianggap kampungan atau ketinggalan zaman. Justru kita yang belajar bahasa Jawa, budaya Jawa itu mempunyai nilai lebih. Kita melestarikan namanya unggah-ungguh Jawa, semua adat istiadat budaya itu jika kita berhasil untuk melestarikannya, maka itu akan menjadi kepuasan kita tersendiri. Terus kita bisa mempertahankan kekayaan yang kita miliki. Kekayaan budaya itu mahal harganya. Ojo wedi dianggap wong desa. Betul, tidak ada orang desa tidak. Biasanya kalau pakai bahasa Jawa kan dianggap wong desa. Kampungan. Kampungannya enggak usah takut. Enggak usah takut. Tetap menghargai budaya bangsa sendiri, apalagi kita orang Jawa gitu ya. Iya, terus bisa tahu, bahkan paham, bahkan bisa melakukannya dengan baik. Terus tadi juga disampaikan ada tingkatan-tingkatannya gitu kan luar biasa. Tahu menempatkan diri istilahnya. Oke. Terima kasih Bu Ulfa atas kedatangannya. Sama-sama. Kita ngobrol seru tentang bahasa Jawa, bukan si paling Jawa ya kan? Bukan. Podcast sekolahan tapi si paling Jawa. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast sekolahan SMK Muhammadiyah Kudus sama saya Zainuddin Komari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.